bertemulah saya seorang gadis Minang. Karena takut saya nanti kalau saya Kristen dia tidak mau. Mereka ambil kesimpulan tidak apa-apa. Walaupun orang asing, orang manapun, yang penting menantu saya. Katanya diajari sholat dan diajari sholat Jumat. Nah, rutin. Terus, kalau tidak saya sholat, minta cerai. Karena istri saya ini memang agak keras dia. Saya bilang, saya mau nikah lagi. Bisa. Soalnya saya dengarkan, pokoknya adil. Istri saya pada suatu saat, dia minta jam buku Injil. Mamanya istri saya ngasih tahu itu daging babi. Langsung anak saya, ya sejak tanah dibuang. Setelah dibuang, apa kata anak saya? Dan saya kembali ke Kristenan. Bapak tolong bagaimana caranya berwudu dan urutan untuk sholat itu gimana? Caranya saja, bacaannya Pak. Cuma omong doang, jadi kesaksian Bapak itu kan hoak. Bapak cuma ngibul saja di sini. Hanya Pak KC, saya tidak setuju Pak pernyataan Anda. Saya sendiri pun merasa tersinggung kalau Bapak bilang kesaksian ini hoax. Menjatuhkan channel kami. Kenapa? Itu bukan membantu. Gitu. Cukup, sudah sebetulnya. Iya, artinya kan beliau, yang saya tidak terimanya, Pak Cabe, jadi Tuhan itu yang perlu dibuktikan. Bahwa saya selalu bertanya tentang apa yang disaksikan, bukan saya tidak bertanya. Masih ingat enggak bacaan 2 kalimat syarat itu, Pak? Bisa Pak, bisa. Dibacakan lagi Pak, nggak bisa dibacakan lagi Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian lagi ya, yang mana si bapak ini bersaksi di channelnya Yusuf Manubulu ya. Dan yang menarik di dalam setiap kali kesaksian yang ditampilkannya ini dari segi cerita yang dikemas ya, banyak keganjilan serta keanehan bagi kita umat muslim tentunya, karena mereka selalu membawa cerita yang membelatar belakangi Islam sebelumnya ya, dan itu akan sangat mudah kita ketahui adanya keganjilan tersebut. Nah, begitu juga setelah diuji oleh Pak Cabe dan juga saudara Aditya ya kepada narasumber ini, namun ternyata sangat jauh dari apa yang disampaikan sebelumnya. Malahan di sini terkesan si Yusuf Manubulu yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita, bukannya narasumber sendiri ya. Jadi melalui kesaksian yang ditampilkan ini tentu kita akan bisa mengetahui apakah ini kebenaran atau hanya hoax semata ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta di-share ya. Begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
pertama sekali dulu saya bersyukur dan berterima kasih pada YouTube channel Bapak Yusuf yang telah memberikan waktu bagi saya untuk menyaksikan anugerah bakat kebesaran Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia selalu mengasihi yang berseru kepadanya. Bapak, saya mulai kesaksian saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya menjadi militer juga ini. Saya harus berangkat lagi. Jadi di mana? Ya, saya menuju kota, salah satu kota di Sumatera Barat. Nah, sampainya saya di sana menunggu lamaran 3 bulan. Saya lamar, tapi waktu itu saya baru pertama tes kesehatan, saya gagal. Nah, mulai dari situ saya merasa kecewa dan merasa artinya saya sudah putus asa. Nah, ikutlah dengan teman-teman yang pengangguran. Nah, sehingga pikiran saya pulang kampung malu dan besar sedikit dana dari bapak atau uang dari orang tua habis. Nah, untuk itulah Pak. Jadi dalam lama kemudian bertemulah saya seorang gadis Minang. Berkenalan sebagaimana muda-mudi, pacaran, dan waktu itu masih duduk di kelas 3 salah satu sekolah. Nah, setelah dia tamat, dipanggil saya bersama dengan saudaranya. Saya pikir, wah, ini hanya biasa-biasa saja, karena kami belum istilahnya memastikan bahwa harus menikah. Jadi setelah sampai di kampungnya, mereka sudah berkumpul saudaranya, dan tentang iman ketemu dengan calon istri saya, belum kami bahas tentang iman satu sama lain. Dan saya pun sering, saya agak sembunyikan, karena takut saya nanti kalau saya Kristen dia tidak mau. Nah, inilah yang menjadi salah satu bisa terjerumus saya masuk ke sana. Nah, sesampai di situ sebelum nikah dibuat administrasi, surat-surat, minta KTP saya. Kiranya mereka menemukan bahwa saya dari Kristen. Nah, waktu itu setelah mereka tahu, mulai mereka berunding, berbisik. Nah, saya pun sudah curiga lagi, ini saya juga udah ragu. Nah, jadi tahu-tahu mereka ambil kesimpulan tidak apa-apa. Walaupun orang asing, orang manapun, yang penting menantu saya, kata mertua saya. Berjalan sampai nikah. Sudah nikah dan diajarilah saya dengan istri saya. Jadi diajari sholat dan diajari sholat Jumat. Nah, rutin. Nah, oke, saya bisa pergi ke jemaat dan bisa untuk sholat di rumah. Bisa satu hal, ya keberatan dari saya ditekan terus. Kalau tidak saya sholat, minta cerai. Karena istri saya ini memang agak keras dia. Otaknya ini keras. Ya, jadi ancaman luar biasa. Tapi bagaimana saya juga menahan derita itu. Ya, menahan derita itu. Selanjutnya sampai kami anak 3. Udah berjalan 13 tahun lebih saya bersama dengan istri saya di dalam iman itu. Jadi sebelum kami kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, pernah saya ajak istri saya bilang,
saya mau nikah lagi. Bisa, soalnya saya dengar kan pokoknya adil. Tapi sekarang kan saya mau ini adil. Nah, Anda sudah punya rumah, sudah saya bikin. Nanti kalau satu lagi bikin rumahnya lagi. Nah, jadi tidak mau istri saya memberontak sejadi-jadinya. Marah. Tapi saya bilang, waktu begini bagaimana caranya ini? Saya bilang, berarti tidak bisa lah saya ini mengikuti terus-menerus ini. Karena udah lari daripada tidak diperbolehkan. Nah, jadi saya tidak apa-apa, oke. Sampai lahir anak kami 3. Dan istri saya pada suatu saat, dia minta jam buku Injil, ya. Tapi saya pikir waktu itu, kok pinjam buku Injil, sedangkan saya pun teman-teman udah jauh dari saya, Pak. Udah jauh, karena istri saya ini termasuk keras, tidak boleh saya bergaul sama orang Kristen, walaupun teman akrab saya, tidak boleh. Sempat acamat cerai, itu tuntutan mereka. Jadi saya was-was di situ, Pak. Tapi setelah dipaksa terus saya. Jadi karena juga banyak saya dalam amarah juga, dalam istilahnya, biarlah saya selusurilah teman-teman yang Kristen. Barulah saya dapat buku Injil itu. Kiranya istri saya, setelah dia baca, baru dikasih tahu saya bahwa dia mimpi beberapa kali. Nah, terus sebelum itu, mengapa saya takut waktu itu? Tidak mau langsung respon permintaan istri saya. Sebelumnya, pernah saya di sidang ketika saya makan B2. Nah, itu pun bukan hanya sendiri. Karyawan saya waktu itu sekitar 10 orang. Dan mereka doyan makan daging. Dan karena saya tahu ada daging, mereka bilang sama saya, mungkin kalau mereka masa sendiri mungkin segan karena saya. Tapi ya, mereka pamit sama saya, Pak, boleh makan daging. Daging apa? Saya bilang. Daging B2 atau daging. Oh boleh. Itu makanan saya waktu kecil itu, tidak apa-apa, masalah, saya bilang. Jadi pikiran saya, kalau saya tidak kasih tahu sama istri saya, pasti dia tahu juga. Jadi saya jujur waktu itu, Pak. Saya bilang, Mak, saya makan daging ini, makanan saya ini dari kecil, tapi sekarang udah lama ini, tidak saya cicipi. Ya, terserah lah, mau makan indah, terserah. Dia udah mulai basah mukanya, Pak. Nah, saya karena, saya laki-laki. Kok harus diatur juga, makanan diatur juga. Makan lah, Pak, daging itu. Dan anak-anak saya juga makan. Jadi terus, anak-anak saya makan sekitar 2 potong. Mamanya istri saya nggak tahu, itu daging babi. Langsung anak saya, ya sisa di tanah dibuang. Setelah dibuang, apa kata anak saya? Wah, jangan dikasih tahu dulu lah, biar kenyang saya, katanya. Waduh, kami ketawa-ketawa. Waduh, luar biasa. Nah, seterusnya, setelah itu seminggu kemudian, kiranya saya melapor sama orang tuanya, mertua saya. Dengan tiba-tiba, saya dari tempat kerja, langsung saya ke rumah sore. Di rumah sudah ada mertua saya dan pamannya. Ya. Jadi seperti biasanya saya sangat hargai. Saya bilang istri saya, kita carilah konsumsi untuk orang tua kita. Kami pergi mencari, datanglah ustadz di sana. Wah, saya bilang ada apa ini kiranya nih? Nah, saya nggak curiga ada persoalan. Jadi habis minum teh, dikasih teh. Nah, mulai istri saya menangis, memberontak, minta cerai. Wah,
Hati saya bergedebak-gedebuk, ada apa ini? Udah dibuka acara. Diceritakanlah bagaimana adat di daerah ini kalau menantu cerai turun sehelai baju, tidak membawa harta. Jadi saya dengarkan semua. Dan saya dengarkan karena saya sendirian, Pak. Tidak ada saudara di sana. Tentu saya hanya pembelaan diri sendiri, mau membela. Hanya perkataan yang saya bilang begini, malam ini siapa yang minta cerai silakan turun. Saya tidak ceraikan istri saya karena sayang sama istri saya. Oh, harta dan segalanya itu bukan punya orang tua dan bukan punya saya dan bukan dia. Ini hasil keringat saya. Saya tahu adatnya. Kalau memang di rumah orang tua saya tinggal tanpa diberitahu sama saya langsung pergi. Wah, vakum semua, Pak. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi lalu dipanggil saya Ustadz Empat Mata. Ditanya saya, apakah Bapak Kristen atau Islam? Satu jawaban saya bisa tentukan Kristen atau Islam. Sebabnya kedatangan Bapak dan tamu saya ini saya tidak tahu apakah itu yang benar sebagai wanita muslimah. Waduh, temenunglah Ustadz tadi. Temenung tidak ada jawaban lagi. Langsung kami kembali di meja forum dan disuruhlah istri saya minta maaf kepada saya malam itu. Akhirnya istri saya meminta maaf dan kami baik kembali. Gara-gara makan. Nah, itu Pak. Jadi ketika dia suruh saya mengambil, tadi saya udah berhati-hati lagi karena udah kena saya. Jangan nanti lebih parah lagi nanti. Nah, jadi ketika dia baca dan semua yang disaksikan hari kemarin atau kapan yaitu istri saya menjadi narasumber menyaksikan bahwa apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Nah, ketika itu dia bilang, di mana gereja di sini? Saya bilang nggak tahu lah. Kalau memang ya cari sendiri. Nah, tapi ada lagi saya lupa Pak. Sebelum itu, karena saya di sidang itu, habis di sidang itu, timbul di hati saya lagi, ambil komitmen. Saya bilang sama istri saya, Ma, mulai hari ini saya tidak mau ke masjid dan tidak mau saya sholat lagi. Apapun yang terjadi. Kalau anak saya besar, mau ikut saya terserah. Mau ikut mamanya terserah. Yang penting saya pulang di tanah kelahiran saya. Itu komitmen saya ketika saat mereka menyimak saya itu, Pak. Jadi, kan saya berdoa. Saya berdoa karena datang lagi sukacita tidak ada, hanya perbedaan pendapat yang ada di rumah tangga. Bahkan enggak, pokoknya enggak keru-keruan. Jadi saya bilang sering, kalau memang kalian mau ingin saya ceraikan istri saya minta kasih saya racun supaya bisa ceraikan istri saya. Kalau tidak, cari dukun supaya tidak mau lagi atau tidak suka sama istri saya atau saya, sehingga saya bisa pergi. Begitu kejamnya mereka mengusir-usir saya, Pak. Tapi istri saya mendapatkan salah satu gereja di kota itu. Nah, banyak yang hamba Tuhan menolak pertama. Sampai mereka takut. Tapi puji Tuhan, mereka telepon saya dan saya bilang, oke. Baru saya respon, saya antar mereka ke gereja. Anak saya 3, saya 1, dibaptis, dan saya kembali ke Kristenan. Baiklah, saudaraku semuanya, saya akan sedikit memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh si Bapak tadi ya.
Yang pertama masalah hubungan rumah tangga, yaitu ketika pertama dia berkenalan dengan seorang perempuan Minang ya, sementara dia si bapak ini beragama Kristen, yang perempuan sudah pasti kalau memang asli orang Minang pasti beragama Islam ya. Nah, setelah mau dekat ke pernikahan, barulah diketahui bahwa dia ini beragama Kristen. Nah, yang anehnya di sini pernyataan si bapak tadi adalah ketika dia mengatakan bahwa pihak keluarga perempuan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang terpenting si bapak ini menjadi menantu dari pihak perempuan. Nah, inilah keanehan serta keganjilan menurut saya ya. Karena kenapa saya sendiri adalah asli putra Minang, Sumatera Barat ya, tentu saya lebih paham dan lebih mengerti bagaimana seluk-beluk masalah keyakinan beragama serta adat istiadat di Minangkabau. Jadi sangat mustahil apabila ada perempuan Minangkabau yang mau keluarganya menerima begitu saja orang yang berkeyakinan yang berbeda ya. Karena di Minangkabau itu sangat jelas filosofinya, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi adat Minangkabau tersebut selalu merujuk kepada Al-Quran ya, artinya selalu mengikuti apa anjuran di dalam Al-Quran. Jadi sangat tidak mungkin dan mustahil apa yang diceritakan oleh si bapak tersebut. Yang kemudian yang kedua, kita menemukan lagi keganjilan ya, bahwa dia mengatakan istrinya tersebut adalah orang yang taat beragama ya, sampai ketika si bapak ini tidak mengerjakan sholat maka istrinya akan marah kepada dirinya. Namun tiba-tiba serta ujuk-ujuk istrinya meminta kitab buku Injil ya. Dan ini tentu suatu keanehan lagi dan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, yang lebih lucu lagi cerita si bapak tadi ya, ketika dia mencobai istrinya untuk berumah tangga kembali ya, serta meminta izin kepada istrinya dan mengaku akan berbuat adil. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, dia sengaja untuk mengolok-olok ya ayat di dalam Al-Quran yang memperbolehkan beristri lebih dari satu ya, asal berbuat adil. Nah, disinilah ketahuannya bahwa si bapak ini tidak paham dan tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan ayat tersebut ya, sehingga dia mengartikan keadilan yang bagaimana dan seperti apa dia sendiri tidak mengetahui, cuma hanya sekedar mencoba-coba ya. Jadi di sini kita dapat mengerti dan tahu bahwa apa cerita yang disuguhkan si bapak ini memang sangat terkesan jauh dari orang yang pernah beragama Islam serta melakukan syariat Islam ya. Apalagi nanti sehabis ini ada Bapak Cabi dan juga Aditya yang akan menambah keyakinan kita bahwa apa yang disaksikan si bapak ini hanyalah hoax belaka ya. Namun sangat kelihatan di sini si Ucup Manobulu membela habis-habisan murtadin yang ditampilkannya ya, supaya tidak ketahuan kebohongan yang dilakukan. Nah, sebenarnya kita tidak menghakimi, cuma berdasarkan cerita yang disampaikan si bapak ini tentu kita mempunyai tolak ukur untuk menilai sesuatu tersebut ya. Apalagi ini kesaksian sudah dipublikasikan di depan umum dan menyangkut masalah keimanan, masalah agama, tentu akan harus siap untuk dipertanyakan apapun yang dibicarakan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pak, amin.
Oke, kita ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Halo. Pak Cabe bisa dengar saya? Pak Asli bisa dengar saya? Pak Asli? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Suara saya? Ya, Pak Cabe. Iya. Halo Pak. Ya, bisa dengar Pak Cabe? Oh ya, Bisa, ya, ya. Pak, bisa. Oke. Oke, Saya silakan. langsung ke Bapak narasumber. Ya. Bapak tadi memang dulunya asli dari Kristen ya. Kemudian Ya, Islam karena menikah itu ya. betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika menjadi Islam itu karena menikah itu, Bapak itu pernah Muslim apa enggak? Artinya pernah menjalankan syariat Islam apa tidak? Syariat Islam tidak, Pak. Oh, jadi tidak pernah menjalankan syariat Islam sama sekali ya, berarti, Bapak. Ya, saya jalankan hanya sholat jemaah dan sholat di rumah. Tapi Bapak pernah menjalankan sholat? Pernah. Ya. Bapak tolong bagaimana caranya berwudu dan urutan untuk sholat itu gimana? Caranya saja, nggak usah bacaannya, Pak. Ini soalnya kalau di channel ini, Pak, tidak bisa saya tunjukkan caranya, Pak. Bapak nggak ngerti ya caranya? Ya, tidak bisa, Pak. Oh, ya. Dan lagi pun ada gunanya lagi malam ini diuji secara itu. Ya, memang hanya untuk membuktikan Bapak itu bohong apa mengibul gitu saja. Jadi intinya kan Bapak cuma omong doang. Jadi kesaksian Bapak itu kan hoak. Ya, begini, Pak. Percaya tidak percaya itu hak Bapak. Iya, dan saya untuk mengatakan itu juga hak saya. Untuk mengatakan tidak percaya itu hak saya. Jadi karena Bapak tadi mengatakan pernah Muslim dan pernah menjalankan sholat, ketika saya kan saya sudah tahu dari wajah Bapak tidak mungkin kalau Bapak bisa sholat. Makanya saya hanya bertanya bagaimana urutan wudu dan urutan sholat, caranya saja tidak bacaannya. Sehingga dan ternyata memang betul Bapak nggak bisa, berarti kan Bapak cuma ngibul saja di sini. Hanya Pak KC, saya tidak setuju Pak pernyataan Anda. Kalau Anda bilang ngibul, berarti itu kami menghadirkan orang yang membawa berita hoax. Jadi tolong pernyataan-pernyataan seperti itu jangan disampaikan di publik, Pak. Biarkan, kan saya sudah pernah sampaikan ke Bapak. Kalau biarkan penonton yang menilai, Bapak tidak usah memberikan penghakiman seperti itu. Kalau seandainya misalnya Pak Hasali juga mengeluarkan pernyataan yang artinya menyinggung perasaan Bapak, bagaimana? Nah, ini kan menjadi diskusi yang tidak baik, Pak. Kalau misalnya Bapak dengan penghakiman atau menjustifikasi seseorang, orang tidak benar. Dia punya istri orang Padang. Nah, sekarang misalnya, kalau misalnya dia bertanya, kalau seandainya dia bisa buktikan bahwa cara sholat itu, dia bisa tunjukkan, apakah Bapak mau ikut seperti dia, menjadi orang Kristen? Saya tidak, cuma saya hanya ingin tahu, karena tadi Bapak ini bilang bahwa pernah Muslim, kan saya tidak bersaksi apa-apa. Yang bersaksi kan Bapak ini, hanya pengen bukti saja. Toh saya sudah membatasi diri, tidak ingin kebacaannya, sehingga tidak. Bapak artinya Bapak bisa minta begini. Bapak bisa minta Pak Cabe, tapi itu terpulang kepada narasumber. Kalau narasumber misalnya tidak bersedia melakukan, tolong Bapak jangan mengeluarkan pernyataan bahwa kesaksian ini hoax. Itu yang tidak benar, Pak. Jadi diskusi ini bukan mengedukasi kalau Bapak menggunakan cara seperti itu. Kalau artinya misalnya Pak Hasali tidak menerima pernyataan Anda, nanti kalau dia juga mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan di hati Bapak, kan itu jadi tidak ini, Pak. Jadi tidak bagus diskusinya. Saya sendiri pun merasa tersinggung kalau Bapak bilang kesaksian ini hoax.
berarti kami menghadirkan kesaksian yang tidak benar gitu loh. Justru sebetulnya saya membantu atau mengklarifikasi Nah, untuk bukan begitu, Pak. Bukan Bapak begitu. tidak dinilai menghadirkan kesaksian hoax. Nah, apa sih Halo, Pak. sulitnya? Halo. Bukan itu bukan membantu Pak Cabe. Itu Bapak menjatuhkan saya, Bapak menjatuhkan channel kami. Kenapa? Itu bukan membantu. Gitu. Kan kalau Bapak memang mau membantu, Bapak cukup bertanya. Kalau memang narasumber bersedia untuk menjawab, silakan. Kan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, Pak. Ini bukan baru satu kali. Artinya saya kembalikan kepada narasumber sendiri. Saya tidak pernah memaksa. Artinya kalau mereka mau, silakan. Kan juga ada cukup banyak juga narasumber yang bisa membuktikan sesuai dengan apa yang Bapak minta. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang netral, kalau seandainya narasumber bisa membuktikan, apakah Bapak mau ikut jejak mereka? Kan tidak juga kan? Bapak pasti juga tidak mau. Nah, makanya, ya gimana? Begini, Pak, ini sebetulnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, biar audien yang menulis. Seandainya itu nanti bisa terbukti, yang tergugah biar audien, bukan saya. Yang jelas kalau saya orang Muslim, Pak, seandainya itu Bapak itu bisa membuktikan, kemudian tergugah orang-orang Muslim yang lain bisa tertarik ke itu yang saya maksudkan. Saya membantu channel Bapak. Seperti halnya kemarin juga. Kemarin kan ada Muslim yang dari tasawuf kejawen. Saya pun kan tidak mengejar itu karena beliau menyatakan memang dari Muslim kejawen bukan Muslim tasawuf, sehingga saya tidak mengejar ke syariat karena yang dipersaksikan seperti itu. Saya kan selalu mengikuti kesaksian narasumber, Pak. Iya, karena betul. Narasumber tadi mengatakan seperti itu, saya cuma minta sebetulnya kalau narasumber cukup mengatakan saya nggak bisa, ya cukup, sudah sebetulnya. Iya, artinya kan beliau sudah mengatakan tadi, saya tidak perlu di channel ini untuk melakukan seperti yang Pak Bapak minta. Kan narasumber kan sudah menyatakan itu. Saya tidak bisa melakukan di sini, di channel sini. Nah, itu kan sudah pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Yang saya tidak terimanya, Pak Cabe mengatakan ini kesaksian hoax. Berarti ini langsung dibenturkan kepada saya sebagai yang punya channel. Nah, Ya, ini yang Bapak saya tidak bisa terima, Pak. Bapak sendiri kan seringkali mengungkapkan kesaksian itu harus bisa dibuktikan. Ilustrasinya, Betul. Kalau minimal harus bisa mengalahkan 3 orang. Kalau sama satu orang saja keok, bagaimana bisa mengaku juara kungfu? Bapak kan sering mengatakan seperti itu. Betul, Pak. Betul. Ini saya memberikan analogi untuk mengarahkan orang supaya imannya kepada Tuhan jangan sampai salah. Jadi Tuhan itu yang perlu dibuktikan, bukan permintaan orang yang perlu dibuktikan. Karena artinya kalau dia membuktikan permintaan Pak Kace, sekarang pertanyaan saya, kalau dia membuktikan, apakah Bapak mau ikut Tuhan Yesus, mau percaya Tuhan Yesus? Kan tidak juga kan? Jadi artinya terpulang kepada narasumber bahwa ya terserah dia mau lakukan, silakan, dia tidak mau juga silakan. Jadi biarkan penonton yang menilai. Jadi Bapak tolong pernyataan seperti ini, saya sangat keberatan kalau Bapak mengucapkan hal-hal seperti itu, bahwa kesaksian ini kesaksian hoax. Itu yang saya tidak terima, Pak. Oke lah, Pak, saya rasa tidak perlu diperpanjang. Intinya begini, Pak, setiap saya masuk, saya selalu mengikuti persaksian dari narasumber. Kalau narasumber mengatakan beliau itu adalah hanya Islam KTP atau Islam abangan, saya toh juga tidak pernah bertanya tentang bagaimana beribadah. Kalau toh beliau mengatakan tasawuf yang kejawen, saya juga tidak mengejar ke syariat. Saja saya tidak bertanya syariat karena saya tahu tasawuf kejawen tidak seperti itu. Kalau beliau mengatakan tasawuf yang sufiah seperti yang kemarin lusa, saya kan juga bertanya tentang itu karena tasawuf sufiah artinya harus menjalankan syariat. Nah, saya kan selalu mungkin Bapak kurang bisa memandang saya, artinya tidak tahu kalau saya itu selalu menyesuaikan dengan kesaksian dari para narasumber. Tidak selalu. Saya paham, Pak. Saya sangat paham, Pak Cabe, karena Bapak tadi
beliau narasumber sudah mengatakan dia hanya mengikuti sholat Jumat dan sholat di rumah. Itu kan sudah diberikan penjelasan. Jadi di dalam keagamaan Islam dia tidak terlalu banyak mengerti, dia hanya menjalankan kalau syariat itu hanya sholat Jumat dan sholat di rumah. Kan dia sudah memberikan penjelasan. Jadi artinya juga tidak terlalu jauh. Artinya kan saya cuma minta tolong disebutkan urutan sholat. Toh saya tidak minta bacaannya yang sulit, enggak. Saya cuma minta urutannya sholat itu gimana sih, kan cuma itu. Sebetulnya kan sangat sederhana sekali sebetulnya. Pertanyaan saya tadi. Iya, kembali kepada itu Pak Cabe. Saya kan sudah ulang-ulang kasih tahu. Semua kembali kepada narasumber. Monggo kalau mereka mau jawab silakan. Kalau mereka tidak mau menjawab juga itu hak mereka. Cuman tolong jangan membuat narasi seolah-olah kami dihakimi, seolah-olah kami ini diposisikan kepada hal yang dirugikan, bahwa kami menghadirkan kesaksian yang tidak benar. Ini yang saya keberatan, Pak. Jadi biarkan aja penonton yang menilai, entah Pak Cabe yang mereka puji atau yang bersaksi yang mereka puji, atau sebaliknya yang mereka jatuhkan, itu kan penonton yang menilai. Tapi kalau di dalam diskusi kita memberikan penjelasan kepada publik, hendaknya kita itu memberikan diskusi yang berguna. Jadi artinya tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang merugikan, tidak ada yang istilahnya dihakimi. Begitu Pak Cabe. Itulah Pak, terima kasih waktunya. Sebetulnya pertanyaan saya tadi cuma mohon saya dipahami bahwa saya selalu bertanya tentang apa yang disaksikan, bukan saya tidak bertanya jauh lebih dari itu. Baik. Terima kasih. Oke. Baik Pak Cabe. Malam. Oke, terima kasih. Oke, kita ke Aditya Taliang. Salam mempesona. Ya, selamat malam Pak Yusuf dan Ya, selamat malam Mas Pak. Adit. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Rezeki kita banyak dan ingin kawin lagi nih. Haleluya, puji Tuhan. Artinya Bapak sudah jadi pendeta apa bagaimana nih? Oh, belum sih, belum. Oh, belum. Ya. Belum. Ya. Mungkin sebentar lagi mungkin. Oh ya, nanti kalau mau baptis boleh, nanti saya ini sebagai Oh, gitu ya. penghormatan saya kepada Mas Adit. Tapi saya tidak mau dibaptis Pak Yusuf. Saya kan Oh. sudah terima Yesus dari dulu. Mas Adit. Ya udah, silakan Mas. Oke. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak narasumber ya, Pak Hasali Salukku ya. Selamat malam, Pak. Ya. Selamat malam Pak Aditya. Senang Oke. ketemu malam ini. Luar biasa, Pak. Mempesona sekali. Mungkin saya sedikit aja Pak pertanyaannya. Ya. Dulu itu waktu ketika menjadi mualaf Pak ya, masuk ke dari agama sebelumnya ke agama Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak ya, betul ya? Iya, ya betul. Iya. Untuk merepres saja Pak ya, kira-kira masih ingat nggak bacaan 2 kalimat syahadat itu Pak? Bisa Pak, bisa. Bacakan lagi Pak, nggak bisa dibacakan lagi Mas Adit. Itu kan Nggak pingin dengar aja kan tuh. pengakuan iman. Pak, tolong Pak. Bisa, tetapi ya pakai saya tetapi ya sekarang saya tidak pakai itu lagi. Semua yang saya tinggal itu saya anggap itu sia-sia bagi saya. Jadi malam ini saya tidak mau pakai dan tidak mau baca. Oh begitu Pak ya. Wah, Iya. jadi tidak terpesona saya. Maksud saya tuh Iya. ini Pak ya. Kalau Bapak ini nanti lancar membaca 2 kalimat syahadat, tidak menutup kemungkinan banyak nanti mereka-mereka yang dilecet, yang nonton di dalam dan luar negeri, nanti mereka ini akan terinspirasi gitu loh Pak. Oh ternyata Iya. Bapak ini kan betul-betul pernah jadi mualaf gitu loh. Siapa Jangan- tahu tidak Pak, ada kemungkinan saya juga Jangan ingin. dijebak di Pak. situ dong Mas Adit. Pak. Halo Pak Pak Aditya. Saya tidak
menghendaki pujian orang-orangnya. Saya menghendaki pujian Tuhan Yesus Kristus. Oh, siap. Jadi kalau puja orang tidak mau saya terima. Jadi ya jelas sekarang ya. Ya, jadi ya sebenarnya mohon maaf Pak ya, sebenarnya tidak ada Ya. sih niat untuk menguji kembali, enggak. Cuman ingin meyakini ya, termasuk saya sendiri ya, mungkin teman-teman penonton juga di belakang sana penasaran ya. Apakah Bapak dulu itu waktu masuk Islam itu betul-betul pernah belajar Islam atau enggak gitu? Atau hanya sekedar hanya karena ingin menikah gitu Pak ya, cerita seperti itu kan? Atau artinya kan ketika Bapak pindah Islam itu kan hanya karena menikah Pak ya, berarti memang niatnya itu enggak ada ingin masuk Islam yang seutuhnya gitu lah. Jadi ya saya memahami dan memaklumi kalau Bapak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat aja nggak bisa gitu Pak ya. Saya maklumi itu Pak ya. Seperti itu. Jadi karena Bapak ini udah nggak bisa baca 2 kalimat syahadat lagi, saya juga nggak habis pikir ya. Itu dulu waktu jadi muslim itu berapa tahun Pak dulu itu? Cuma 13 tahun, Pak. Oh, lama juga Pak ya, 13 tahun. Ya. Berarti selama 13 tahun ini nggak pernah belajar Islam sama sekali Pak ya? Sebenarnya sih ya tidak perlu diuki-uki lah, itu perjalanan lama kita tinggali semua. Apa? Gitu Pak ya? Iya. Berarti sekarang fokus ke Bible Pak ya? Betul. Iya. Iya sebenarnya di Bible juga saya juga udah Pak baca Bible itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu udah selesai Pak saya baca itu. Ya. Ya puji Tuhan. Tetapi sejauh yang saya baca itu Pak ya, mohon maaf ya, saya itu tidak ada niat untuk menjelekkan enggak ya. Iya, enggak ada saya nemu ayat itu bahwasanya Yesus itu ngaku jadi Tuhan, enggak ketemu gitu loh Pak ya. Iya Pak, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu enggak ketemu saya. Kenapa ya? Berarti emang enggak ada Pak ya? Punya pikiran masih tertutup itu. Masih ada kegelapan yang menutupi pikirannya Mas Adit. Oke. Iya, kalau ada terang tidak mungkin nggak melihat. Itu dari ayat kitab Kejadian dari ayat pertama sampai Wahyu ayat terakhir itu hanya satu, intisarinya itu hanya satu. Yesus Kristus adalah Tuhan buat semua bangsa dan tidak bisa dibantah itu. Tapi nggak ada Pak Yusuf yang bunyi gitu. Iya. Halo, Mas halo Adit, Pak. Halo Pak Adi. Iya. Mau sarannya kalau mau uji. Iya. Kan udah baca dari Kejadian sampai Wahyu kan? Oh siap. Oh siap, berarti berarti dalam Al-Quran itu juga 6.666 ya sudah dibaca semua ya. Oh insya Allah Pak, sudah. Ya insya Allah sudah, Pak. Bandingkan, taruh di meja. Coba jalankan satu-satu. Mana yang nanti yang dapat Pak Ahmadiyah. Nah, itu mengujinya. Maksudnya Nah, itu. Pertanyaannya gimana sih Pak, biar saya paham? Maksudnya udah dibacakan semua, udah selesai. Iya. Sudah itu berdoa mengenai Bible. Nah, satu berdoa juga buat yang satu ini, mana yang ditentukannya uji. Nanti dapat, yang mana yang dapat salah satu nanti yang merasakan Ahmadiyah. Itulah dia Tuhan Ahmadiyah. Oh, berdoa gitu. Oh, Tuhan tunjukkan mana kitab yang benar gitu maksudnya Pak ya? Iya, yang ditujukan buat Ahmadiyah. Aditya gitu. Pak, bukan Ahmadiyah, Aditya. Anitya ya. Sorry ya, Pak Anitya. Ya, sorry. Maaf. Sudah Pak, saya uji Pak ya. Saya tuh dulu punya video, kan saya punya channel Pak ya, punya video ya. Mohon maaf nih saya cerita Pak ya. Saya punya video. Oke, cerita. Ya kebetulan video itu saya reaksi Pak, video dari luar gitu kan, saya reaksi. Di situ saya taruh videonya itu ceritanya gini Pak ya. Ada Al-Quran ditaruh ya. Terus ada Bible ditaruh Pak ya. Cara ngujinya itu gimana? Di Bible itu ditaruh semacam ikan, di Al-Quran juga ditaruh ikan Pak sama orang diuji. Terus dipanggil kucing Pak. Iya, masih ada videonya. Ternyata kucing itu biar bagaimanapun dipancing itu nggak mau nginjak Al-Quran Pak. Mohon maaf Pak, betul itu. Ada videonya. Ya, tetapi giliran ya mohon maaf Pak ya, gilirannya Bible diinjak sama kucing Pak. Serius ada video saya. Yang jadi pertanyaan saya nih, ya
kucing aja kok bisa membedakan gitu, apalagi saya gitu. Nah, itu kira-kira. kan sudah Oh. diajarin kucingnya, itu sudah diajarin sama Aditya itu Ah. kucingnya tuh. Itu sudah diajarin sama Aditya tuh. Wah. Enggak, anu itu video reaksi Pak Yusuf banyak kok di YouTube, bisa di-setting apa kucing tidak mau menginjak Al-Qur'an, itu ada kok videonya seperti itu. Tapi begini Pak Yusuf, ya mungkin itu aja sih dari saya, ya kasih kesempatan teman yang lain mungkin ya yang antri di backstage. Oke. Pak Hasali, ya makasih Pak Hasali ya. Saya tidak berniat ingin menyudutkan atau apa enggak Pak ya. Cuma ingin meramaikan aja dan ingin ingin tahu juga apakah Bapak itu betul-betul Islam dari lahir, apa betul-betul pernah mualaf, ya kan? Apa betul-betul pernah mempelajari Islam? Itu aja sih ya, biar teman-teman yang nonton sana itu lebih percaya gitu Pak, atau bahasa saya tuh lebih terpesona gitu Pak ya. Ternyata mohon maaf Bapak ya, ternyata Bapak ini baca 2 kalimat syarat aja nggak ngerti gitu loh Pak. Itu aja singkat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah Pak ya. Oke, makasih Ya, Pak Yusuf. terima kasih. Ya, terima Mas Adit ini tidak mempesona malam ini Mas Adit ini. Oke, ya Oke, sampai oke. mundur Pak Yusuf ya. Ya selamat malam. Ya, semuanya. baik Mas Adit. Nah, saudara semuanya, memang sangat pantas ya kalau kita memakai istilah kalau tidak ngibul maka tidak akan mengepul ya. Memang itulah adanya seperti yang kita barusan lihat bersama, dan yang pada intinya jelas ya, apapun yang diceritakan, yang dipersaksikan masalah keyakinan beragama, kalau memang si bapak ini atau murtadin yang lain meyakini hal itu adalah sesuatu yang benar, sah-sah saja dan dipersilahkan ya, karena itu adalah hak masing-masing. Namun di sini kenapa kita mengomentari dan mempertanyakannya seperti hal Pak Cabi dan juga saudara Aditya tadi, karena masalah keyakinan dan agama yang dia bawa ini dipublikasikan di depan umum. Tentunya sangat banyak orang yang melihat serta menonton, dan yang namanya agama tentu melibatkan banyak orang yang menganut agama tersebut, maka otomatis akan timbul banyak pertanyaan atau yang ingin menguji kesaksian tersebut benar atau tidaknya. Nah, kalau seandainya para narasumber ini tidak mampu untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka ceritakan dengan latar belakang agama Islam sebelumnya, tentu itu sangat tidak benar ya, karena kita sebagai umat muslim tentu bisa memahami serta menilai bagaimana seorang muslim yang sudah mengerjakan syariat Islam itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lihat barusan bisa menjadi pelajaran juga bagi kita ya, dan untuk selalu mengingatkan kita agar selalu berhati-hati di dalam mendengarkan suatu kesaksian apapun juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.